Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Wiwit Septiani, Rifki Maflahunaya, Mia Sugiyarti, dan saya Raditya Maulana. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Ekonomi Politik Sumber Daya Alam. Pengertian ekonomi politik sumber daya alam. Ekonomi sumber daya alam adalah bidang transdisipliner penelitian akademis dalam ilmu ekonomi yang bertujuan untuk mengatasi hubungan dan saling ketergantungan antara ekonomi manusia dengan ekosistem. Fokusnya adalah bagaimana mengoperasikan ekonomi dalam batasan ekologi sumber daya alam. Ekonomi politik dimaksudkan untuk mengungkapkan kondisi di mana produksi atau konsumsi diselenggarakan negara-negara. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya adalah ekonomi politik pemanfaatan sumber daya alam. Menggeser eksploitasi sumber daya alam dari semula bertumbuh pada sumber yang tidak terbarukan menjadi sumber yang terbarukan. Sumber daya alam yang bisa diperbarui secara signifikan kepulihannya dipengaruhi oleh manusia, sedangkan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui secara signifikan dipengaruhi oleh kerusakan alam. Sumber daya alam ini keberadaannya harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka untuk mendorong dan menunjang proses pembangunan, namun tetap memperhatikan aspek ketersediaannya. Masalah hak kepemilikan juga merupakan isu yang krusial dalam pengelolaan sumber daya alam. Tanpa hak kepemilikan yang jelas, kepentingan yang berasal dari luar akan mengambil keuntungan dari akses yang terbuka dan secara berlebihan. Pemanfaatan sumber daya alam yang terkendali dan pengelolaan lingkungan hidup yang ramah lingkungan akan menjadi salah satu modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Ada macam-macam sumber daya alam hayati, yaitu yang pertama ada sumber daya alam nabati. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Dianugerahi tanah yang subur sehingga tumbuhan dapat tumbuh dengan sempurna di wilayah Indonesia. Yang kedua ada sumber daya alam hewani. Pada umumnya, wilayah persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu wilayah Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Ketiganya dibatasi oleh Wallace dan garis Weber. Bagian barat lebih cenderung mengikuti ragam hewan Asia, sedangkan bagian timur mengikuti ragam hewan Australia. Ciri-ciri kasus hewan Indonesia terdapat pada wilayah bagian tengah. Yang kedua, ada sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contoh dari sumber daya alam ini yaitu yang pertama ada minyak bumi, gas alam, batu bara, dan yang terakhir ada sumber daya logam atau bahan galian. Dampak-dampak ekonomi politik dalam sumber daya alam. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak optimal. Ketika kekuatan dan pengaruh para pemangku kepentingan tidak sejalan dan lembaga-lembaga lain di luar mereka lemah atau sengaja dilemahkan untuk kepentingan pribadi, perampasan sumber daya alam dilakukan dengan cara melemahkan aturan dan hukum. Akibatnya, konsentrasi kekayaan negara hanya ada beberapa kelompok saja. Yang kedua, banyaknya tindakan yang tidak sesuai berhubungan dengan kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam pada masa yang lampau, di mana banyak tindakan yang tidak bijaksana, berpandangan dekat, eksploitasi yang terlalu rakus terhadap SDA.
Untuk kesimpulan dari pembahasan mengenai ekonomi politik sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang ada digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang ada. Hubungan keterkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, setiap kegiatan ekonomi masyarakat harus dapat memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki. Sebagai contoh, masyarakat pedesaan akan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perkebunan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.